Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Raisa. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Baiklah, langsung saja video kali ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Artificial Intelligence. Langsung saja, jadi di sini saya akan membuat modul yang berjudul inflasi. Jadi di sini ada kata pengantarnya. Kemudian kita lanjut ke pengertian inflasi. Jadi di sini pengertian inflasi dan laju inflasi adalah suatu kecerdasan di mana tingkat harga secara umum atau price level cenderung naik. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat banyak, di mana sebagian besar dari harga-harga tersebut meningkat sehingga berakibat terjadinya inflasi. Baiklah, langsung lanjut yang kedua, yaitu jenis inflasi. Jadi jenis inflasi itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu dilihat dari laju kecepatannya, kemudian yang kedua dilihat dari parah atau tidaknya, dan yang terakhir itu dilihat dari sumbernya. Nah, bisa kita lihat sendiri dari beberapa jenis itu pun terbagi menjadi beberapa bagian juga. Dan lanjut ke sebab-sebab timbulnya inflasi. Nah, inflasi yang terjadi dalam satu negara itu akan sangat merugikan masyarakat atau konsumen. Karena keadaan harga barang dan jasa selalu mengalami kenaikan banyak, faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi itu dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama itu kenaikan permintaan melebihi penawaran atau sering dinamakan demandful inflation. Kemudian yang kedua ada kenaikan biaya produksi atau cost push inflation, dan yang terakhir itu meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Lanjut ke dampak inflasi. Secara garis besar, dampak inflasi terhadap perekonomian antara lain ada beberapa. Yang pertama itu terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara, yang kedua itu masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang, dan yang ketiga itu jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang, dan yang terakhir nilai mata uang turun karena adanya kenaikan harga barang. Kemudian lanjut cara-cara mengatasi inflasi. Yang pertama itu ada kebijakan moneter dan dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian kebijakan fiskal dan kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Ini dibagi menjadi beberapa bagian juga. Oke, baiklah, sekian materinya. Lanjut ke evaluasi. Jadi, sebagai bentuk penguatan terhadap materi pada kegiatan pelajar, maka di sini kami akan memberikan tugas mandiri untuk dikerjakan oleh para murid. Nah, di sini ada beberapa soal yang bisa kita lihat. Ini ada 6 soal. Yang pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan inflasi dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke penutup. Jadi melalui pembelajaran berbasis modul ini diharapkan akan membantu siswa akan dapat belajar secara mandiri, mengukur kemampuan diri sendiri, dan menilai dirinya sendiri. Tidak terkecuali dalam memahami konsep, semoga modul ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam proses pembelajaran pada kegiatan pembelajaran, baik teori maupun praktik. Dan siswa dapat mendalami materi lain di samping materi yang ada di modul ini melalui berbagai sumber jurnal maupun internal. Semoga modul ini bermanfaat bagi siswa. Tak lupa dalam kesempatan ini saya mohon saran dan kritiknya. Mungkin hanya sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.